Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 15 Agustus tahun 2020. Covid masih naik sehingga kita harus terus bersemangat untuk mencegah penyebaran. Kemudian juga menjalankan protokol kesehatan. Walau saya juga kadang-kadang suka lupa gitu kan kalau terlalu bersemangat, tapi itu keliru dan harus diperbaiki terus. Itu yang pertama mengenai COVID gitu kan. Sudah 135 ribuan yang positif atau lebih mungkin. Tapi alhamdulillahnya kemarin saya lihat udah 85 ribuan yang sembuh, bahkan naik terus yang sudah sembuh. Nah, yang masalah itu yang masih di rumah sakit, kemudian juga yang tetap terkena gitu kan. Jadi kita semangati terus para medik dan dokter-dokter gitu kan, juga semua yang punya minuman kesehatan, vaksin, obat dan lain-lain supaya yang sembuh makin banyak. Jadi kita harus bersemangat banget nih soal ini. Nah, di sisi lain juga saya ikut prihatin gitu ketika ada pendapat bahwa COVID ini problem buat masyarakat, tapi ini peluang buat oknum gitu kan, karena bisa ambil keuntungan dari sini. Mudah-mudahan itu cuma celotehan orang gitu dan tidak benar. Saya berharap itu berbahaya lah kalau yang kayak gitu-gitu dikembangkan kalau nggak ada bukti. Tapi di sisi lain juga mudah-mudahan itu bagian daripada supaya terjadi pencegahan gitu kan. Jadi kita lihatnya dalam koridor positif saja. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya juga baca nih pagi ini gitu kan, ada online yang menyatakan bahwa untuk sosialisasi undang-undang cipta kerja satu kali tweet itu dibayar 5 juta. Jadi kalau ada sampai 10 juta. Jadi kalau sehari 5 kali itu berarti 50 juta. Kalau sebulan itu berarti kan 1,5 miliar. Nah, pertanyaannya gitu kan, apakah untuk program negara gitu kan perlu kayak begitu gitu kan, kalau itu memang dibutuhkan gitu kan. Saya kira dengan sosialisasi yang tepat, yang ini juga bisa berjalan lah kalau itu memang dibutuhkan. Itu kalau 1 bulan 1 orang gitu kan, bisa 1,5 miliar gitu kan. Kalau 20 orang atau 100 orang gitu kan, waduh itu udah 150 miliar gitu kan sebulan buat kayak begitu aja. Nah, yang paling bahaya itu sebetulnya bukan soal uang yang keluarnya saja, tapi ini membuat problem baru yang lain adalah ketika muncul di majalah seperti ini itu ketidakpercayaan gitu kan. Jadi berarti pihak yang mendukung itu ya dibayar gitu kan dengan mahal begini gitu kan, iklan lah intinya kan. Nah, padahal kalau dipakai sosialisasi di kampus gitu kan, kemudian juga ya dijelasin aja gitu kan, jangan dengan pola-pola seperti itu, karena dengan pola menggunakan uang, menggunakan cara-cara yang seperti itu barangkali di satu sisi dianggap efisien dan efektif, tapi di sisi lain berdasarkan pengamatan dan pengalaman, ketika merasa bahwa semua itu bisa dibayar, itu yang bahaya itu adalah birokratnya menjadi, oknumnya menjadi arogan gitu kan, merasa lu bisa gue bayar, gue megang anggaran besar, gue punya kekuasaan, gue punya kewenangan. Maka cara-cara dan keyakinan seperti ini akan mempengaruhi cara-cara, dan cara-caranya sangat mungkin tidak melayani lagi masyarakat dengan apa adanya. Kemudian kadang ini karena merasa kekuasaan atau kewenangan ada pada mereka. Nah, ini yang bahaya. Kalau ini terjadi, itu masyarakat bisa ditindas, abuse of power, dan ujungnya benturan nggak baik lah ya. Dan kita juga pernah ngalamin kan di tahun-tahun setelah tahun 65 ke sini gitu kan, atau pada saat Bung Karno terakhir itu kan susah dikasih tahu gitu kan. Nah, saya tidak menyatakan itu terjadi secara masif sekarang, tapi indikasi-indikasi ini
ada baiknya gitu kan kita kita kurangi lah, jangan jangan seperti itu gitu kan. Jadi apa namanya, ya pakai cara yang normatif, yang normal, kemudian juga yang elegan gitu kan. Karena keunggulan sumber daya manusia dari sebuah bangsa itu akan menjadikan unggul negerinya gitu kan. Tapi kalau polanya di istilahnya tuh kayak di masif, di tsunami begitu, dipotong begitu karena pengen cepet dan efektif, itu bahaya gitu. Nah, walaupun di sisi lain, jadi tolong ya yang model-model informasi begini tuh bahaya gitu kan. Termasuk juga karena ada isu-isu yang strategis, maka dimainkanlah entah oleh siapa gitu kan, di satu sisi PKI, di satu sisi khilafah. Kalau dilihat di ujungnya berkawan gitu, berteman, dan ujungnya ya cuman isu-isu begitu saja, dan itu buang energi, buang waktu, dan buang segala macam juga gitu, nggak ada gunanya. Nah, ini sudah berlarut-larut terus-menerus. Nah, di sisi lain balik lagi kepada kepercayaan, dengan pola-pola seperti itu maka masyarakat itu secara tidak sadar itu terjadi pecah belah di mana-mana, retak di mana-mana. Nah, kepercayaan ini yang makin hari itu makin kalau tidak dijaga akan makin berbahaya gitu kan. Nah, jadi itu yang barangkali mari kita jaga sama-sama gitu kan, jangan terus dibiarkan. Nah, kemudian yang kedua juga ketika akibat tadi itu nanti yang begini itu dianggap waduh itu pahlawan kesiangan gitu kan, nah, dan lain-lain lah. Walaupun saya setuju banget sama Pak Dur almarhum gitu kan, presiden kita setelah pasca reformasi itu, yang menyatakan kalau orang mau berbuat baik, beramal, itu masih terlalu mudah merasa dihina gitu kan, atau tidak merasa besar, itu hamba Allah yang biasa banget gitu ya. Jadi ya berjuang aja gitu kan. Tetapi di dalam konteks tadi itu gitu kan, ketika kita dalam meningkatkan sumber daya manusia ini, saya yakin terlalu banyak yang belum seperti kelasnya Pak Dur sampaikan. Jadi perlu disemangati, perlu apa namanya, dimotivasi gitu kan, perlu dibesarkan hatinya, perlu diberikan jalan, perlu diberikan panggung-panggung kecil gitu kan, atau arena, sehingga proses dialektika dan pendidikan itu terjadi gitu kan. Nah, maksudnya dalam konteks kepercayaan ini supaya itu tumbuh gitu kan. Nah, tetapi di sisi lain itu kan ketika langkah-langkah yang taktis itu diperlukan, misalnya seperti yang pernah saya sampaikan beberapa saat sebelumnya, pandanglah vaksin Sinovac itu bagian daripada langkah alternatif gitu kan, di mana ada bencana, ada pandemi gitu kan, termasuk juga yang ada di dalam negeri gitu kan, supaya itu bisa menyembuhkan. Nah, ternyata ini juga dipahami atau mulai dikemukakan oleh Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Itu saya setuju banget. Jadi malah supir taksi itu bilang sama juga dengan pikirannya Kang Emil ini, Pak, zaman sekarang itu orang tuh butuh pegangan, butuh perlindungan. Rumput pun dipegang sama dia. Padahal bisa saja rumput itu tercerabut, tapi dia sudah berusaha untuk menyelamatkan diri dengan megang rumput itu gitu kan. Nah, ini adalah bagian dari proses dialektika yang terjadi di masyarakat. Jadi itu mencerminkan semuanya kepada kepercayaan gitu kan. Jadi kita berulang-ulang saya bilang, ketika ada pertanyaan kenapa sih Kang mesti percaya sama pemerintah, mesti dijagain, selalu saya bilang sama. Sekarang itu dalam kondisi krisis, fokusnya itu pandemi. Tetapi akibat pandemi ini tidak tertangani, maka muncullah persoalan ekonomi. Nah, pandemi dan ekonomi ini terus bergulir, ini berbahaya banget gitu kan terhadap bangsa ini gitu kan. Nah, tetapi kalau ditambah lagi krisis dengan ketidakpercayaan kepada pemerintah, kemudian dialektika dan awut-awutan, ini bahaya ini bisa melebar kemana-mana, dan itu bahayanya jadi lebih luas gitu kan. Jadi balik lagi, pemerintah harus dipercaya dan didorong, disemangati, termasuk dikritik untuk supaya benar itu gitu kan, makin tepat, makin ini, karena tidak mungkin lah makin tinggi makin atas jabatan itu makin banyak tahu detil gitu kan. Normalnya
Kan tidak begitu gitu kan. Nah, kita perlu menyampaikan yang apa adanya. Nah, jadi forum-forum seperti ini itu bukan untuk dalam konteks bayaran, kemudian juga menjadi pahlawan gitu atau yang lain-lain lah. Tapi ini adalah bagian daripada proses dialektika yang kalau kita ingat Pancasila ini adalah bagian daripada sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi saya barangkali mewakili orang seusia saya di komunitas yang seperti ini gitu kan, menyampaikan. Nah, mudah-mudahan dialektika ini nanti mendatangkan hikmah kebijaksanaan. Itu yang paling penting yang semoga dipahami, sehingga untuk kepercayaan ini adalah bagian daripada komunikasi. Dan saya merasa apa yang disampaikan ini dijawab entah lewat media massa gitu kan, koran, komunikasi online dan yang lain-lain. Ketika saya bilang misalnya ada pendapat dari pengemudi yang menyatakan anak-anak kecil itu lebih dari SD SMP itu lebih baik sekolah, kontan hari kemudian itu dijawab bahwa anak-anak itu rentan. Kemudian juga ketika saya sampaikan bahwa ekonomi itu jangan digelontorkan untuk ekspansi, tetapi COVID-nya dulu yang mesti diselesaikan secara fokus. Kemudian kontan juga terjadi bahwa penyelesaian COVID dan ekonomi ini dijadikan satu oleh pemerintah ini. Artinya saya merasa walaupun tidak berhubungan, tetapi dialektika ini terjadi, dan itu bukan karena saya, bisa jadi banyak orang juga merasakan itu, dan ini menjadi bagian daripada proses yang mendorong gitu kan. Termasuk juga ketika saya merasa ada bermimpi, kalau ada minuman kesehatan apa yang bisa nyembuhin, lakukan saja gitu kan. Sekarang saya lihat kalaupun untuk obat perlu uji klinis, perlu tahapan yang rinci, yang detail, termasuk sampai efek sampingnya dan lain-lain. Tetapi di sisi lain yang alternatif ini kemudian proses pengujian ini dua-duanya bisa berjalan. Nah, kita memahami ada prosedur-prosedur, ada kesulitan-kesulitan, tetapi nyawanya bangsa Indonesia ini, nyawanya saudara-saudara kita ini penting gitu kan. Jadi proses pembangunan kepercayaan ini gitu kan untuk pemerintah didorong supaya makin percaya kepada para pemimpin, dan pemimpinnya didorong untuk berbuat yang lebih nyata. Di satu sisi komunikasi ini mudah-mudahan adalah bagian daripada proses dialektika yang bolak-balik yang memperbaiki proses gitu kan. Nah, yang ketiga, sebenarnya dengan kondisi seperti ini saya menggarisbawahi ketika ada orang bilang bahwa krisis ini itu bencana buat masyarakat tetapi peluang buat elit gitu kan. Nah, saya mengulang-ulang ini supaya semoga ini dicermati sebagai bagian daripada proses yang tidak boleh terjadi gitu kan. Dan itu sudah terjadi. Bencana buat Joko Chandra ternyata peluang gitu kan buat oknum untuk dapat sekian ribu dolar, ratus ribu dolar, bahkan miliaran rupiah dan lain-lain. Itu menurut media massa. Nah, yang seperti ini sebaiknya tidak boleh terjadi. Jadi komunikasi kepercayaan, komunikasi, kemudian juga tahap ketiga itu yang sekarang wajib dibangun itu adalah kerjasama gitu kan. Kita kerjasamanya di sebelah mana ini, dan kerjasama ini perlu dibangun gitu kan. Nah, kalau misalnya ada hari-hari terakhir ini saya kira bagus banget juga Adian Apitupulu, dia mempromosikan produk-produk UKM gitu kan yang ada di masyarakat supaya dibeli, itu keren banget itu, dan itu bagus banget. Saya kira kita perlu mendukung kalau perlu ada produk-produk seperti itu. Ketika Anda punya uang beli aja gitu kan, dimakan di rumah gitu kan. Tapi intinya adalah ini sebagai bagian daripada proses bagaimana kita menghidupkan teman-teman sendiri, menghidupkan saudara-saudara sendiri. Sehingga saya berulang-ulang menyatakan kembali, kalau Anda berlebih saat ini gitu kan, maka tolonglah sekeliling Anda karena ini krisis. Kalau Anda belum mampu gitu kan, Anda berusaha keras dan berdoa supaya Anda dan keluarga ini bisa selamat dari krisis yang ada sekarang ini. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian gitu kan, 2 hari lagi kemerdekaan. Kami adik-adiknya Robert Sujasmin dalam konteks tadi kepercayaan itu prihatin banget gitu kan, lihat besok udah kemerdekaan lagi gitu kan, 2 hari lagi kasusnya Robert Sujasmin tetap belum selesai, padahal dia jelas banget belinya dari kantor lelang negara
duitnya masuk gitu ke Kementerian Keuangan. Sertifikatnya sudah dikasih sama dia. Begitu dikasih ke BPN, iya kan, tiba-tiba nggak balik lagi. Tanahnya menurut Pak Robert diberikan kepada Summarecon dengan cara melalui proses pengadilan yang ketika dilihat amarnya tidak berhubungan. Gitu kan, kalau dulu alasannya keputusan pengadilan, dulu alasannya salah ketik, tetapi ada hakim yang membuat pengakuan bahwa dia itu tidak mau menerima sebidang tanah yang diberikan oleh perusahaan itu gitu kan. Nah, ini juga luar biasa gitu kan, di tengah seperti ini ada pengakuan seperti itu gitu kan. Nah, tetapi yang ingin disampaikan ini tidak adil, ini tidak benar. Dan ini tidak adil dan tidak benar itu jangan dibiarin orang teriak-teriak terus begini gitu kan. Kenapa? Karena ini akan merusak kepercayaan. Karena ini benar gitu kan, kita juga nggak boleh membiarkan orang dizalimi kemudian ditindas kayak begini sampai puluhan tahun. Nggak boleh di negeri yang aja sepandangan hidupnya itu Pancasila, nggak boleh itu. Jadi ada orang dibiarkan ditindas begini, kita hanya menonton gitu kan, kemudian kita hanya membesarkan diri gitu kan. Semoga Bapak sabar, nggak boleh. Kita harus meneriakan, menyampaikan sehingga semua pejabat itu tahu bahwa Robert itu ditindas, Robert itu nasibnya harus diperbaiki gitu kan. Nggak ada alasan gimana pun ceritanya dengan the way of kekuasaan gitu, ini mesti selesai kasusnya, nggak ada alasan. Jadi Robert harus mendapatkan haknya, begitu juga teman-temannya gitu kan. Tanah itu harus sampai kepada dia, haknya itu harus balik gitu kan, tidak boleh orang ditindas. Terus kemudian juga yang nindasnya ketawa-ketawa lalu bilang saya hebat gitu, Anda semua bisa apa gitu kan, saya bisa ngendaliin semua, itu nggak boleh kayak begitu. Negeri ini adalah negeri yang menjunjung tinggi kebenaran, makanya Pancasila itu menjadi pandangan hidupnya nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ketika ketuhanan yang Maha Esa itu yang baik-baik dan benar yang jadi landasan keputusan gitu, semuanya ke situ gitu kan. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan. Apakah cerita Robert ini kemanusiaan yang adil dan beradab? Saya kira tidak. Jelas banget ini tidak adil dan tidak beradab gitu kan. Nah, apakah cerita ini ketika dibiarkan itu mempersatukan Indonesia? Saya kira tidak. Ini sangat memecah. Karena cerita Robert pun ketika kami kemarin ketemu Pak Eman di PBNU gitu kan, diceritain, beliau bilang, "Oh iya, kami marah itu kasus di Central Park warga NU itu gitu kan. Gimana caranya tanahnya bisa diambil, dibangun apartemen dan lain-lain gitu kan. Dan kami sedang memperjuangkan juga gitu kan." Nah, tapi intinya ini adalah jelas-jelas tidak mempersatukan Indonesia. Kejadian begini tuh memecah belah Indonesia gitu kan. Dan ketika sudah jelas keliru gitu kan dipertahankan, ini jelas-jelas melanggar sila keempat gitu kan. Nggak ada diskusi, nggak ada apa gitu kan. Nah, dan ini juga kemarin ketika kami ke PP Muhammadiyah gitu kan, disampaikan juga, oh iya Pak Busro Mukodas dan para pengurus pusat itu concern betul gitu kepada kedaulatan negara ini gitu kan, bahwa tanah ini penting banget. Kalau negara nggak ada tanahnya itu kan berarti hilang negaranya gitu, dan kita akan kembali ke zaman yang betul-betul suram, menyulitkan gitu kan. Nah, oleh karena itu ini saatnya Pak Jokowi memberikan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, termasuk juga para korban-korban yang dirampas tanahnya ini. Karena sesungguhnya bukan hanya Robert itu yang paling menyolok dan paling menarik. Begitu juga ada tanah di Ciputat, tanahnya Brimob. Gimana bisa itu minjem, ada surat pinjemnya tahun 50 sekian, Jenderal Yasin yang minjem, tiba-tiba ditulis menjadi diduduki gitu kan, ada yang punya itu. Kemudian juga didalilkan bahwa tanah kuburan dan tanah full PPD yang jadi dasarnya. Nggak bisa, kalau itu punya warga itu ya mohon dikembalikan juga gitu. Maksud saya ini nggak boleh begitu gitu kan. Termasuk juga tanahnya Anistri Cahyani itu kan, itu jelas-jelas sertifikat juga punyanya dia gitu kan, balikin tanahnya gitu kan. Kemudian juga tanahnya Rusli Wahyudi gitu kan, masa mau AJB di institusi pemerintah gitu kan, dulu di desa sekarang di kelurahan gitu kan. Nah, tiba-tiba bisa sedang kita jamin ada proses gitu kan, keluar SHGB-nya keluar gitu kan. Lalu nggak jelas gitu, diseret-seret gitu kan. Nggak bisa, itu jelas milik orangnya gitu kan. Kita sekarang menjadi terbuka dan semoga rakyat ini terbuka gitu kan. Dan ini bukan 1-2 gitu kan, termasuk Ibu Tri yang di
Balikpapan yang SHM yang lagi diganggu-ganggu, kemudian juga almarhum Didi Karsidi yang di Taman Mini yang sertifikat hak milik sedang diganggu-ganggu juga, kemudian juga punya Patrick gitu kan, tanahnya SHM yang bisa jadi sudah masuk izin lokasinya kepada perusahaan gitu kan, sehingga dia susah sekarang, padahal itu tanahnya punya dia gitu kan. Sami juga di Bandung yang keluarganya punya tanah di Sawangan gitu kan, tidak pernah menjual, tiba-tiba juga mengalami kesulitan seperti ini. Termasuk juga Pak Nugroho gitu kan, Pisanis itu, John Pisanis yang dulunya tinggal di Gelora Bung Karno itu berdasarkan kepres gitu kan, di MT Haryono tanahnya tiba-tiba dikuasai orang lain, walaupun juga sedang semua diselesaikan ini gitu kan. Termasuk Pak Budi Kendi juga gitu kan, sama tanahnya di Cengkareng tiba-tiba dikuasain sama pihak lain. Walaupun kemarin saya ketemu ketika proses di Irjen Kemendagri itu, alhamdulillah kantahnya menyampaikan, aneh juga ya Pak, kok dulu bisa ada hubungannya itu, orang yang sudah jual tanah ke Bapak melakukan perdamaian gitu kan, tanahnya udah dijual ke Bapak, kan nggak ada urusannya seharusnya kan gitu. Nah, tapi maksudnya besok itu 2 hari lagi itu adalah ulang tahun kemerdekaan. Nah, Indonesia merdeka itu disebutkan, tapi saya yakin di dalam hatinya orang-orang yang tadi itu yang dirampas-rampas tanahnya, dia belum merasa negeri ini merdeka. Saya ulang lagi, mereka itu belum merasa negeri ini merdeka. Dan ini krisis, terus situasinya berjalan menuju kritis. Orang-orang ini akan terus teriak bahwa mereka diperlakukan tidak adil, dan itu akan menggerus kepercayaan. Bahaya ini. Padahal karena mereka benar, mereka menjerit, mengeluh, berteriak karena mereka benar. Nah, komunikasi apapun yang dilakukan ketika inti persoalannya kepercayaan ini tidak dibereskan, maka komunikasinya mau bayar 1 kali tweet 50 juta, 1 kali tweet 1 miliar, nggak ada gunanya ketika persoalan itu tetap nggak diselesaikan. Kenapa? Karena tidak akan ada kerjasama. Mereka bilang hopeless, ya kayak begini. Nah, saya percaya karena Pak Jokowi, maksudnya saya percaya bahwa ini bisa diperbaiki karena Pak Jokowi sudah menyampaikan juga, bangsa ini perlu bertransformasi. Jadi bukan bertransformasi bicara hanya begini, tetapi bertransformasi pejabat-pejabat di bawahnya melakukan proses transformasi, melakukan tindakan-tindakan yang nyata untuk transformasi. Jadi yang paling sederhana misalnya Camat Serpong ketika ada keputusan pengadilan MA gitu kan, suruh menjawab informasi saja sesuai amar, keputusannya enggak dipenuhi, tidak dilakukan sampai hari ini. Apakah itu transformasi gitu kan? Di mana itu wali kota Tangerang Selatan? Di mana itu gubernur Banten? Di mana itu Kemendagri? Di mana itu Kemenpan RB? Berulang-ulang cerita begini. Kenapa? Untuk mengingatkan gitu kan. Pak Jokowi aja patuh terhadap PT UN sehingga Ibu Eva sekarang berkegiatan kembali. Terus camat udah keputusan Mahkamah Agung dengan alasan begini-begitu bisa. Tidak mungkin itu kalau dia sendirian. Harusnya kan begitu. Kan mana ada birokrat ngajarin masyarakat untuk melawan sesuatu yang sudah jelas gitu kan. Nah, jadi maksud saya yang begini-begini tolonglah. Artinya tolong itu marilah kita bergerak ke depan gitu kan. Bergerak ke depan memperbaiki semua yang ada, sehingga berkah negeri ini gitu kan, nggak ada ketegangan. Yang dulu lah, sekarang mari kita selesaikan sehingga ke depan semuanya makin selesai. Saya kira demikian. Terima kasih, karena kepercayaan itu penting, komunikasi itu penting dengan tindak lanjut supaya kepercayaan tumbuh dan ujungnya kerjasama. Nah, kalau 3 hal ini dilakukan, insya Allah berkembang dan maju baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.